Kembali di Corporate Action pemirsa, badan usaha milik negara sebagai garda terdepan pelayan masyarakat yang sekaligus perusahaan berorientasi bisnis harus mempunyai jurus yang efisien dan efektif di tengah pandemi dan new normal. Kita akan membahas kesiapan BUMN memasuki new normal bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi. Ini ternyata jauh sekali ya, ada di San Francisco dan ada di Studio Berita 1 ini kita terpisahnya jauh. Iya, new normalnya di San Francisco. New normalnya di San Francisco, oke. Nah lalu bagaimana sebenarnya BUMN sendiri ini menghadapi atau menyiapkan sejumlah, dari Kementerian BUMN memastikan bahwa semua perusahaan-perusahaan BUMN ini telah siap memasuki era new normal dan protokol-protokol mereka masing-masing? Iya, kita kan sejak bulan Juni yang lalu, ya akhir bulan kemarin, bulan Mei itu sudah menyiapkan semua protokol dan mereka sudah minta kita submit sejak tanggal 25 kemarin ya, terakhir di 25 Mei. Jadi memang teman-teman dari BUMN sudah siap betul untuk menyiapkan protokol new normal dan kita belajar selama kemarin waktu PSBB dan sebagainya itu ternyata banyak pengalaman kita membuktikan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan bisa ditangani dari rumah, work from home gitu. Jadi kalau ternyata secara produktivitas mereka tetap bisa produktif dan tetap baik-baik saja, malah lebih baik lagi daripada sebelumnya, maka kita akan pertahankan mereka tetap work from home gitu. Makanya jangan heran kalau sampai hari ini banyak BUMN yang memang sudah melihat dan mengevaluasi selama PSBB kemarin itu akhirnya tetap menerapkan work from home bagi karyawan-karyawan untuk bidang-bidang tertentu gitu. Itu juga membuktikan bahwa ternyata kita memang betul-betul new normal. Kami sudah jelas ya, kami nggak mau mundur ke belakang gitu. Karena ternyata setelah kita berada di proses kemarin, ternyata banyak sekali kita yang bisa kita kerjakan dengan teknologi gitu. Justru jadi, malah lebih produktif begitu ya kali Pak ya? Bahwa pemanfaatan teknologi informasi jadi sangat prioritas di setiap perusahaan juga di selama new normal ini, karena banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan secara pakai teknologi informasi. Dengan teknologi. Hal-hal yang seperti ini yang kami lihat dan kita akan pertahankan karena akan bisa membuat efisiensi perusahaan juga gitu. Kita jangan balik ke belakang, jangan lagi ketika nanti new normal kita kembali ke normal. Padahal banyak sekali hal-hal yang baru yang kita dapatkan selama PSBB dan tidak mempengaruhi produktivitas. Kecuali misalnya yang memang bekerja di lapangan atau di pabrik ya, memang menghasilkan produksi tertentu yang mau nggak mau memang harus tetap masuk kantor atau juga masuk pabrik gitu atau masuk pertambangan, itu mau nggak mau. Tapi di samping itu kita juga saat ini lagi mengembangkan benar teknologi informasi, aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kayak IoT dan sebagainya itu untuk memperkuat pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau bisa otomatisasi kenapa enggak? Kalau kita bisa memakai dengan IoT, kenapa enggak gitu. Dan ini nanti akan berlaku juga di pertambangan seperti di Freeport gitu ya. Kita tahu bahwa kita akan dengan bekerja di bawah di bawah tanah yang sangat dalam dengan bisa sampai 16 berapa kilometer gitu ya. Itu membuat kita teknologi menjadi sangat penting. Jadi nantinya ke depan di sektor pertambangan pun teknologi akan membuat kita siap untuk masuk new normal gitu. Nah Pak Arya, ini kan tadi disampaikan sebenarnya banyak dari perusahaan BUMN sendiri sangat variatif dan membawa berbagai bidang. Tapi kalau dari kementerian sendiri melihat atau sudah mengevaluasi dari sejak PSBB dan saat sekarang sudah memasuki era new normal, mana BUMN yang paling sudah siap begitu, paling siap untuk menerapkan protokol di era new normal ini, dan mungkin kita bisa fokus pada BUMN yang di bidang transportasi dan juga mungkin pelayanan kesehatan masyarakat seperti itu, apa yang paling siap begitu untuk menghadapi era new normal ini Pak Arya? Nah kemarin untuk BUMN yang memang banyak untuk service publik ya, public service ya, itu memang paling terdepan yang kita dorong untuk melakukan penerapan protokol new normal, misalnya di kereta, misalnya di pesawat gitu ya, atau di kapal gitu ya, di penerbangan seperti itu, di transportasi, dan juga di wisata, hotel dan sebagainya. Itu jadi mereka terdepan saat ini karena mereka yang memang berhadapan sama publik ya, dan mereka yang harus benar-benar menjaga semua gitu. Makanya
jangan heran kita kalau ke lapangan mereka yang paling siap juga. Oke. Sebenarnya kan yang lain yang di back office kan memang standar. Apalagi kan ada aturan main bahwa dibuat 2 shift dan sebagainya dari gugus tugas, itu juga kita terapkan. Tapi sebenarnya sama BUMN nggak begitu pengaruh karena memang ternyata ini kita sudah work from home itu di kantor memang kita terapkan total gitu. Artinya bisa berlaku ya udah diteruskan saja gitu. Tapi yang untuk public service kita diperbankan misalnya itu sangat siap gitu. Oke, baik. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya ini seluruhnya sudah bisa ternyata di remote dari rumah, work from home. Mungkin sudah dilakukan evaluasi oleh Kementerian BUMN. Apakah ada BUMN yang mungkin aktivitasnya ada yang terganggu atau tidak, Pak? Atau sebenarnya justru dengan work from home seluruhnya bisa terhandle dengan baik, pelayanan publik juga bisa terhandle dengan baik? Atau mungkin ada juga BUMN yang merasakan dengan work from home mereka ada kendala untuk melayani publik secara maksimal sejauh ini? Kalau yang dia melayani publik mungkin tidak bisa work from home ya. Ya pasti rata-rata pasti mau nggak mau masuk kantor. Tapi kalau yang lain sih kita lihat bisa dikerjakan oleh ini ya, bisa dikerjakan oleh kawan-kawan gitu. Kawan-kawan setelah work from home ya sudah. Itu kan kita lihat karena gini, kita sangat percaya pada manajemen BUMN untuk melakukan evaluasi. Karena mereka yang tahu kalau nggak produktif mereka juga akan rugi sendiri ya. Karena akan bisa mempengaruhi kinerja perusahaannya. Jadi kawan-kawan BUMN betul-betul kita serahkan untuk ini ya, untuk menata manajemennya sendiri. Tapi kita tunggu evaluasi. Artinya mereka berikan laporan mana yang kinerja, kan kita lihat dari kinerja keuangan, kinerja produksi. Kalau kinerja keuangan, kinerja produksinya juga bagus, kenapa harus dipaksakan untuk masuk kerja gitu? Baik. Apalagi lebih efisien kan, kalau kita kan tahu akan sangat lebih efisien kalau tetap bekerja dari rumah. Itu efisien banget tuh, bagi karyawannya juga efisien, karena mereka tidak perlu buang energi, buang dana dan sebagainya untuk ke kantor. Dan biaya perusahaan juga akan bisa lebih biaya ditekan. operasional. Ya, biaya seperti operasional. listrik dan sebagainya kan berkurang itu. Jadi banyak hal yang kita lihat di samping menguntungkan perusahaan juga menguntungkan karyawan. Jadi kita teruskan. Apalagi ternyata tidak menurun produktivitas mereka, ya udah terusin aja gitu. Artinya dari Kementerian BUMN ini mensupport jika memang perusahaan-perusahaan BUMN ini sudah siap menjalankan work from home secara keseluruhan di era new normal ini, kenapa tidak ini bisa terus dilanjutkan ya. Lalu dengan komitmen kerja BUMN rumah sakit sendiri atau dari BUMN, rumah sakit, farmasi dan juga yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan begitu Pak Arya, sejauh ini seperti apa evaluasinya? Dan apakah mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah? Karena tadi Anda katakan khusus pelayanan publik, apalagi ini kita berkaitan dengan kesehatan masyarakat di saat pandemi ini, mereka tidak ada hari liburnya begitu, mereka tidak bisa work from home. Ya, nah kalau rumah sakit ya malah kita setelah corona ini membuat kita percepatan dari konsolidasi rumah sakit kita semakin kuat. Sekarang sudah ada 90 rumah sakit ini ya, BUMN yang disatukan di bawah holdingnya namanya IHC. Nah ini yang jadi malah kita makin baik saat ini, makin kuat dan pelayanan kita makin maksimal gitu. Dan dulu kan memang dia rumah BUMN ini kan memang di bawah perusahaan saya di bawah Pertamina gitu ya, di bawah Pelni, di bawah Pelindo dan sebagainya gitu ya. Sekarang setelah disatukan menjadi sebuah entity rumah sakit tersendiri, mereka malah lebih fokus dalam berbisnis. Nah, dan ini dan kita tahu kan bahwa bisa dikatakan kamar dan tempat tidur tersedia terbesar untuk melayani corona itu ada di BUMN. BUMN yang paling banyak dan sekarang pun laboratorium yang paling banyak yang ada untuk corona itu yang dimiliki oleh rumah sakit BUMN. Jadi kami malah sangat siap dengan kondisi saat ini, sangat siap untuk menghadapi corona dan new normal gitu. Karena kita udah langsung kemarin kan kita langsung di depan gitu. Bisa dikatakan kita di samping rumah sakit rujukan, kami langsung ke depan, tidak menunggu diinstruksikan. Pak Erik langsung mengatakan bahwa ini rumah sakit BUMN harus terdepan melayani masyarakat untuk urusan corona gitu. Makanya rumah sakitnya BUMN itu kalau Anda kemana-mana itu dia yang punya lab corona, dia punya tempat tidur yang banyak. Di Jakarta yang terbesar sekarang untuk pelayanan corona itu ya yang ditangani oleh
operasional manajemen rumah sakit BUMN. Ya, Pak Arya, itu kalau di bidang pelayanan kesehatan masyarakat ya begitu ya. Ini juga berkaitan dengan kesehatan, namun ke sisi farmasinya. Sejauh ini apakah juga sudah menyiapkan memproduksi obat? Ini kita tidak berbicara vaksin, tapi berbicara obat atau keperluan-keperluan lain baik dari rumah sakit untuk mensupport proses penyembuhan dari pasien COVID-19 begitu. Gini, untuk farmasi ya, kita malah sama juga. Ini membuat kami konsolidasi farmasi kami semakin baik dan semakin rapi. Malah dengan corona ini kan membuktikan bahwa ternyata kan kita nggak punya kemandirian kesehatan bangsa kita. Nah, ini akhirnya kemarin kami akhirnya mengubah model bisnis kita, mengubah sistem kita dan mengubah ekosistem yang di industri farmasi dan rumah sakit sekarang lebih rapi dan jauh lebih rapi. Kita udah punya yang namanya riset sendiri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita udah punya yang namanya yang menangani urusan alkes, alat kesehatan. Itu udah tersendiri juga. Kita juga sudah menangani namanya yang berbau-bau yang namanya seperti jamu dan sebagainya untuk dijadikan herbal obat. begitu ya. Itu juga sudah kita punya tersendiri juga. Bahkan untuk yang lain-lain juga akan kita tanggulangi. Jadi dengan kondisi corona saat ini justru membuat kami dari BUMN ekosistem industri farmasinya semakin baik. Dan kita yakin dalam ke-5 tahun ke depan itu kita kemandirian kesehatan itu akan secara bertahap itu mulai bisa kita kuasai. Yang tadinya kita impor sampai 90-95%, baik itu alkes maupun obat-obatan. Sekarang 5 tahun ke depan kita akan bisa kita produksi sendiri begitu ya. Pengurangan ini gitu. Baik. Dan corona ini membantu kami juga untuk ini ya, seperti pembuatan contoh sederhana lah misalnya, pembuatan ventilator kerjasama dengan teman-teman perguruan tinggi itu membuktikan ternyata kita mampu kok melakukan itu, mampu kok membuat itu gitu. Jadi Pak Arya, ini membuat kita kami makin percaya diri ya, BUMN makin percaya diri. Justru karena pandemi ini ya. Menjadikan ekosistem farmasi semakin baik. Ekosistem farmasi semakin baik. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas terkait topik ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Arya Sunilinga tetap bersama kami. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda.